Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang di webinar kali ini yang bertemakan How to Stay Motivated Using Psychology yang akan diisi oleh aku, Nisrina Fajriati, selaku Business Development Intern dari Dr. Mekanik. Oke, sebelumnya aku mau ngecek dulu ya, sudah berapa yang hadir. Oke, kalau gitu aku langsung mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Oke, jadi aku mau nanya nih sama kalian. Kalian tuh pernah nggak sih ngerasa sulit untuk tetap termotivasi dalam mencapai tujuan? Apakah kalian di sini tuh pernah ngerasa kehilangan semangat ketika mengalami kegagalan atau kesulitan? Nah, nggak usah khawatir karena dalam webinar ini aku akan membahas bagaimana menggunakan psikologi untuk mempertahankan motivasi dan meningkatkan kinerja. Oke deh, kalau gitu langsung kita mulai aja ya. Nah, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu apa sih itu motivasi. Jadi, motivasi adalah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu, baik itu tujuan pribadi maupun tujuan yang ditetapkan oleh orang lain atau lingkungan. Nah, dari psikologi sendiri itu membagi motivasi menjadi dua tipe, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, pentingnya motivasi dalam mencapai tujuan, yaitu motivasi ini memegang peranan penting dalam mencapai tujuan karena yang pertama memberikan dorongan, di mana motivasi merupakan sumber dorongan untuk mengambil tindakan menuju tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, memperbaiki fokus. Dengan adanya motivasi, seseorang akan lebih fokus pada tujuan dan dapat mengabaikan gangguan-gangguan yang muncul. Lalu yang ketiga, meningkatkan daya tahan. Karena motivasi membantu seseorang untuk tetap bertahan dalam menghadapi rintangan dan tantangan yang terjadi dalam mencapai tujuan. Lalu yang keempat, mengurangi stres karena dengan adanya motivasi seseorang merasa lebih yakin dan tenang dalam menghadapi situasi yang menuntut. Kemudian yang kelima, memperbaiki kinerja di mana motivasi yang kuat dapat meningkatkan kinerja seseorang karena adanya dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan. Lalu yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri karena ketika seseorang berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, maka motivasi akan semakin meningkat dan hal ini bisa meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Oke, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang teori motivasi. Jadi apa sih teori motivasi? Teori motivasi ini adalah kumpulan konsep dan prinsip yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi dorongan seseorang untuk bertindak atau mencapai tujuan. Oke, kita masuk ke teori motivasi menurut para ahli. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow, di mana di teori ini dikemukakan bahwa setiap orang memiliki serangkaian kebutuhan yang perlu dipenuhi. Contohnya itu mulai dari kebutuhan fisik dan psikologis seperti makanan, minuman, dan istirahat, hingga kebutuhan sosial dan psikologis seperti cinta, rasa hormat, dan pengakuan. Nah, kebutuhan yang lebih tinggi ini sesuai dengan hierarki segitiga ini ya. Kebutuhan yang lebih tinggi ini hanya muncul setelah kebutuhan yang lebih rendah dulu terpenuhi. Oke, selanjutnya ada teori harapan Fromm, di mana teori ini mengemukakan bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ekspektasi atau harapan, yaitu sebuah keyakinan bahwa tindakan akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang kedua, instrumen, yaitu keyakinan bahwa tindakan akan membawa hasil yang diinginkan. Lalu yang ketiga, nilai, yaitu nilai yang diberikan pada hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada teori juga dari Deci dan Ryan, self-determination, di mana teori ini menjelaskan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh 3 kebutuhan dasar, yaitu otonomi, keinginan untuk mengontrol kehidupan sendiri, kompetensi, keinginan untuk merasa kompeten atau mampu dalam melakukan tugas tertentu, dan yang ketiga ada relasi, yaitu kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke tips untuk mempertahankan motivasi. Bagaimana sih caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama itu tetap fokus pada tujuan. Ingat bahwa tujuan yang ingin dicapai dan fokus pada bagaimana mencapainya. Jadi jangan sampai membiarkan diri teralihkan oleh hal-hal lain yang tidak penting. Lalu yang kedua, penting juga untuk membuat rencana tindakan yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan. Di mana rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang harus diambil, waktu yang dibutuhkan, dan sumber daya yang diperlukan. Untuk membuat planning, kalian bisa journaling di buku atau di gadget kalian. Lalu yang ketiga, tetapkan deadline.
pastiin batas waktu itu realistis untuk mencapai tujuan, karena hal ini bisa ngebantu kita meningkatkan fokus dan memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras dalam waktu yang terbatas. Kemudian yang keempat, jangan pernah takut untuk gagal, karena terkadang kegagalan itu bisa terjadi dalam perjalanan mencapai tujuan. Tapi jangan biarin kegagalan ini bisa membuat kita kehilangan motivasi. Jadi gunain kegagalan sebagai pelajaran dan jangan pernah berhenti mencoba. Lalu penting juga untuk mencari dukungan seperti ya bisa kita bilang support system gitu ya. Karena dukungan ini bisa ngebantu mempertahankan motivasi dan juga mereka ini bisa memberikan saran untuk kita membantu mencapai tujuan. Lalu kita juga penting untuk memberikan self reward sebagai self love dan self appreciation. Ketika kita misalkan sudah mencapai tonggak pencapaian tertentu, berikan hadiah pada diri kita sendiri. Ini juga bisa ngebantu mempertahankan motivasi kita. Lalu yang ketujuh, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental, seperti menjaga tidur yang cukup, makan dengan baik, berolahraga secara teratur, dan mencari waktu untuk bersantai dan melepas stres. Oke, selanjutnya ada menjaga motivasi sebagai proses yang berkelanjutan. Nah, menjaga motivasi itu merupakan proses yang berkelanjutan pastinya dan jangka panjang. Artinya motivasi ini harus dijaga dan diperbarui secara terus-menerus. Motivasi itu nggak bisa kita mikirin jangka pendek atau hanya sementara aja, karena pastinya nggak akan mampu membawa individu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi harus ditingkatkan, dipertahankan secara terus-menerus. Lalu selain itu memperbaiki motivasi itu juga melibatkan sikap positif yang terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Hal ini bisa dilakukan dengan menghindari rasa malu atau takut akan kegagalan, mempercayai kemampuan diri sendiri untuk mencapai tujuan dan mencari dukungan dari orang lain. Oke, terakhir ya, kita akan bahas gimana sih gunaan psikologi sebagai alat untuk mempertahankan motivasi. Nah, gunain psikologi sebagai alat untuk mempertahankan motivasi dan meningkatkan kinerja merupakan suatu cara untuk kita meningkatkan kesadaran diri dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Psikologi bisa membantu seseorang memahami dan mengelola emosi, pemikiran, dan perilaku yang memengaruhi motivasi dan kinerja. Salah satu cara gunain psikologi untuk mempertahankan motivasi adalah dengan kita pertama harus kenali dulu sumber motivasi yang berbeda pada diri sendiri. Sumber motivasi ini bisa berasal dari kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan baru, meraih penghargaan atau apresiasi, atau keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup. Dengan kita tahu sumber motivasi yang tepat, maka seseorang bisa menyesuaikan strategi untuk mempertahankan motivasi. Jadi kesimpulannya, menggunakan psikologi sebagai alat untuk mempertahankan motivasi dapat membantu individu dalam memahami dan mengelola emosi, pemikiran, dan perilaku yang mempengaruhi motivasi dan kinerja. Ketika kita sudah mengenali sumber motivasi yang tepat, mengatasi rintangan, dan menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, dan meningkatkan keterampilan interpersonal seseorang, maka bisa mencapai tujuan dengan lebih efektif dan tentunya meningkatkan kualitas hidupnya. Sesi kita udah selesai materinya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, atau mungkin ada yang mau sharing tentang pengalamannya tentang kehilangan motivasi, atau mungkin ada yang mau bertanya, bisa silakan lewat chat atau bisa open mic aja. Oke, kita nggak ada yang mau ditanyakan. Oke, sekian dulu presentasi dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.